Perkenalkan, nama saya Restu Hadi Adinata. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dasar-dasar anatomi dan fisiologis gerak manusia. Yang pertama, bidang ini paling mudah diamati dari atas atau bawah, dan gerakan dalam bidang sagital paling baik diminati dari samping. Posisi ini saja dengan sumbu tempat gerakan terjadi. Yang pertama, posisi awal standar, posisi berdiri fundamental. Diperagakan dalam posisi ini, individu bergerak tegak dengan kaki sedikit terbuka dan sejajar, dengan menggunakan pisau tubuh dengan telapak tangan yang menghadap tubuh. Posisi ini biasanya diterima sebagai titik acuan untuk menganalisis sebuah gerakan segmen tubuh kecuali lengan, seperti contoh ini. Dan yang kedua, posisi berdiri anatomi. Diperagakan posisi ini biasanya digambarkan dalam buku teks anatomi individu berdiri bergerak, dengan siku terlentang dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kaki dan telapak kaki sama seperti pada posisi berdiri fundamental. Posisi ini biasanya diterima sebagai titik acuan untuk gerakan lengan, bawah, tangan, dan jari, seperti contoh. Untuk selanjutnya, gerakan dasar segmen-segmen utama tubuh. Sebagai struktur multisendi, tubuh manusia berdiri dari banyak segmen. Ketika kita mengamati akrobat, penari, atau pemain bola basket yang terampil, mungkin tampak seperti tugas yang sia-sia untuk mengorganisasikan gerakan mereka menjadi satu klasifikasi yang bermakna. Namun, tugas ini jauh lebih mudah ketika kita mempertimbangkan satu program segmen pada satu waktu, memvisualisasikan setiap gerakan seolah dilakukan dari posisi berdiri anatomis. Ini mungkin membutuhkan sedikit imajinasi. Sebelumnya, gerakan yang dapat dilakukan oleh setiap sendi di tubuh adalah 9/10 dari perjuangan. Gerakan-gerakan ini dijelaskan dalam pembahasan sistematis tentang bagian-bagian tubuh. Informasi berikut merupakan dasar-dasar untuk memahami gerakan sendi dalam segmen tertentu. Gerakan pada bidang sagital terhadap sumbu bilateral, fleksi. Sudut pada sendi mengecil, contohnya meliputi yang saya akan praktekkan. Mencondongkan kepala ke depan, seperti ini. Untuk yang pertama. Yang kedua, mengangkat kaki tungkai ke belakang dari lutut, seperti ini. Untuk yang ketiga, mengangkat seluruh ekstremitas bawah ke depan atas seolah-olah menendang, seperti ini. Untuk yang keempat, dengan lengan atas tetap di samping, angkat dengan lengan bawah dengan depan lurus, seperti ini. Untuk yang kelima, dengan siku lurus, angkat seluruh ekstremitas atas ke depan atas, seperti ini. Sulit dilihat dalam gerakan yang tadi. Gerakan seorang memandang pengangkatan lengan dari bahu ke cara yang sama seperti mengangkat paha dari sendi ke panggul. Pada gerakan terakhir, seorang secara otomatis memperlihatkan sudut yang muncul antara bagian atas paha dan badan. Demikian pula saat mengangkat lengan, sudut yang harus diperhatikan adalah sudut antara bagian lengan dan leher kepala. Untuk yang kedua, saya ingin menjelaskan sistem muskuloskeletal kerangka-rangka. Gerakan tubuh dalam 3 bidang. Yang satu, gerakan lengan dalam 3 bidang. Gerakan lengan bawah pada bidang sagital mengelilingi sumbu bilateral, seperti ini. Untuk yang kedua, gerakan batang tubuh pada bidang frontal mengelilingi sumbu as anterosupposterior, seperti ini. Untuk yang ketiga, gerakan kepala pada bidang transversial mengelilingi suhu vertikal, seperti ini. Untuk selanjutnya, ekstensi gerakan kembali dari fleksi. Fleksi, istilah ini hanya merujuk pada gerakan lengan atas ketika lengan terbentuk lebih batas vertikal. Lengan tersebut dianggap mengalami hiperfleksi pada sendi-sendi tubuh lainnya. Fleksi diakhiri oleh kontak segmen bergerak dengan bagian tubuh lainnya, misalnya gerakan bawah dengan lengan atas
tungkai bawah paha atau oleh keterbatasan struktural sendi itu sendiri. Hiperrekstensi, kelanjutan ekstensi, melampaui posisi awal atau melampaui garis lurus. Contoh meliputi hipertensi. Lengan atas dikatakan terjadi ketika lengan lurus belakang melampaui tubuh seperti ini. Dengan yang kedua, lengan bawah dianggap hipertensi ketika sudut sendi siku telah melampaui 108 derajat. Reduksi hipertensi, kembali dari gerakan hiperekstensi, gerakan ini juga bisa disebut fleksi ke posisi awal, yaitu posisi awal fundamental atau anatomis tergantung kasusnya. Gerakan pada bidang frontal terhadap sumbu anteroposterior bisa dilihat dari depan atau belakang. Abduksi, gerakan ke samping menjauhi garis dengan atau bidang sagital, atau dalam kasus jari-jari menjauhi garis lengan tangan. Istilah ini paling umum digunakan gerakan lengan atas ke samping menjauhi batang tubuh, dengan kata lain elevasi lengan ke samping dan elevasi ekstremitas bawah ke samping. Latihan jumping jack melibatkan keduanya. Aduksi, gerakan kembali dari aduksi. Flex lateral, istilah ini mengacu pada pembengkokan kepala atau batang tubuh ke samping. Istilah ini juga dapat digunakan, tetapi istilah yang lebih spesifik fleksi radial atau ulnaris biasanya digunakan untuk gerakan ini. Hiperduksi seperti hiperleksi, istilah biasanya mengacu pada lengan atas ketika lengan atas diaduksikan melalui garis vertikal seperti yang terlihat dari depan atau belakang tadi yang saya praktekkan. Hiperadduksi, batang tubuh menghalangi hiperduksi, ekstremitas atas dan keberadaan ekstremitas bawah yang menopang halangi hiperadduksi ekstremitas bawah lainnya. Dengan menggabungkan sedikit fleksi dengan hiperadduksi, ekstremitas atas dapat bergerak melintas bagian depan tubuh. Ekstremitas bawah, ekstremitas dapat bergerak menyilang di depan ekstremitas yang menopang. Reduksi, hiperadduksi, gerakan kembali dari hiperadduksi, reduksi fleksi lateral, gerakan kembali dari fleksi lateral. Gerakan pada bidang transversal sumbu vertikal yang saya praktekkan tadi. Dilihat dari visualnya dari atas atau langsung dari bawah, seperti melalui plafon kaca titik acuan. Untuk semua rotasi ekstremitas atas adalah posisi tengah seperti pada posisi berdiri fundamental. Rotasi kiri dan ke kanan berlaku untuk kepala leher atau panggul sedemikian rupa sehingga aspek anterior berputar masing-masing ke kiri atau ke kanan. Rotasi luar, eksternal, dalam, internal, dan internal berlaku untuk rotasi paha, lengan atas atau ekstremitas atas atau bawah secara keseluruhan sedemikian rupa sehingga aspek anterior segmen berputar ke lateral atau ke medial. Supinasi dan pronasi berlaku masing-masing untuk rotasi lengan bawah, keluar lateral, dan ke dalam medial. Reduksi, rotasi keluar, rotasi ke dalam, supinasi atau pronasi, rotasi segmen kembali ke posisi tengah. Gerakan dalam kombinasi bidang sirkuduksi, rangkaian gerakan yang terjadi pada bidang sagital, corona, dan oblik intermediate sehingga segmen secara keseluruhan menggambarkan kerucut dikenal sebagai sirkumental. Sirkumduksi terdiri dari gerakan aksial yang dapat terjadi pada bidang apapun. Untuk selanjutnya, penanaman aksi sendi dalam gerakan kompleks penting. Penting untuk dicatat bahwa meskipun semua gerakan tidak dimulai dari berdiri otomatis atau sendi tetap dinamai seolah-olah terjadi pada posisi berdiri anatomis. Namun, bidang dan sumbu diidentifikasikan sebagai bidang dan sumbu tempat gerakan sebenarnya terjadi. Contohnya adalah fleksi dan ekstensi lengan bawah pada sendi siku. Dimulai dari posisi berdiri anatomis, aksi sendi ini terjadi dalam bidang sagital pada sumbu bilateral. Namun, jika gerakan didahului oleh fleksi 90 derajat dan rotasi ke dalam lengan pada sendi bahu, fleksi dan ekstensi siku digambarkan menjadi dalam bidang horizontal pada sumbu longitudinal. Gerakan non-aksial, gerakan yang diperbolehkan pada sendi di artrodial apapun kecuali sendi antrodial atau sendi bidang adalah gerakan rotasi dan terjadi pada bidang sekitar sumbu. Gerakan pada sendi bidang bersifat non-aksial, contohnya adalah gerakan meluncur yang terjadi di antara fase artikulat kolom tulang belakang. Gerakan non-aksial segmen tubuh dapat terjadi ketika segmen-segmen tubuh tersebut digerakkan sebagai akibat dari aksi rotasi segmen yang berdekatan. Dalam aksi mendorong, tangan bergerak linear ke depan
dan pergerakan tangan. Demikian pula pada tekukan lutut yang dalam batang tubuh dan kepala bergerak linear karena aksi rotasi segmen kaki. Menganalisis sendi. 4 kolom pertama, model analisis anatomi yang disajikan terutama membahas orientasi segmen, terutama membahas orientasi segmen tubuh dan pola gerak sendi untuk setiap fase teknik dan untuk setiap yang berpartisipasi dalam fase tersebut. Aksi sendi yang tepat dan segmen yang digerakkan harus diidentifikasikan, dicatat bidang gerak untuk diidentifikasikan, dicatat, ditentukan beserta sumbu gerak sendi jika diinginkan untuk mengukur rentang pada gerak sendi tertentu. Hal ini dapat dilakukan dari gambar gerak berurutan. Setelah informasi yang digunakan dalam model anatomi dikumpulkan dan diperiksa, analisis dapat dimulai mengevaluasi kinerja dalam hal gerakan sendi. Evaluasi ini harus mempertimbangkan seberapa prinsip dasar anatomi, kembali ke contoh lompat jauh, berapa prinsip aksi sendi berlaku, kesejajaran segmen yang dapat berbeda untuk setiap gerakan, kesejajaran segmen yang optimal untuk setiap keterampilan harus ditentukan berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan. Dalam contoh lompat jauh berdiri, sendi-sendi ekstremitas bawah perlu diluruskan sepenuhnya saat tolakan untuk memberikan gaya lompatan maksimum. Karena ini adalah lompatan untuk jarak horizontal, sendi-sendi harus disejajarkan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa pusat gravitasi berada di depan kaki pada saat tolakan. Rentang gerak setiap sendi di tubuh memiliki batas rentang geraknya. Keterbatasan tentang gerak tubuh dan tuntutan tentang gerak aktivitas untuk menghindari cedera sekaligus menghasilkan performa yang efektif. Rentang gerak yang terbatas dalam lompat jauh berdiri akan memperpendek rentang ekspektasi yang kemungkinan dan sedemikian mengurangi lamanya waktu penerapan gaya dorong. Fleksibilitas adalah mengurangi hambatan internal yang terhadap gerakan, yaitu mempertahankan fleksibilitas normal merupakan pertimbangan bagi semua orang. Dalam contoh lompatan, fleksibilitas pada sendi-sendi ekstremitas bawah akan kemungkinan fleksi optimal pada ekstremitas bawah sekaligus mengurangi resiko cedera. Baik, terima kasih. Itu video dari saya tentang dasar-dasar anatomi dan fisiologis gerak manusia. Bila video ini kurang menjelaskan, saya akan selalu berpindah. Terima kasih.